Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Santri online dimanapun Anda berada, di video ini kita akan melanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kita sudah sampai pada bait ke-190. Di bait ini kita akan membahas tentang takhfif dari inna. Nah, seperti apa syarat-syaratnya? Mari kita simak bersama-sama ya. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Jika ini bagus, silahkan di share ke teman-teman Anda. Dan jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan dijawab pastinya. Baik, mari kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا ما نطق أرده معتمدا. وخففت dan diringankan apa inna faqalla maka menjadi sedikit apa al-amalu amalnya. Wa talzamu dan wajib apa allamu lam idza matuhmalu apabila diihmalkan innanya. Artinya diihmalkan itu tidak beramal ya. Inam itu ihmal, tidak beramal. Jadi kalau kita terjemahkan inna bisa ditakhfif. Maka jika demikian menjadi sedikit amalnya, dan harus ada lam jika dia diihmalkan. Begitu. Warubbama stugniya dan terkadang dianggap cukup anha dari lam in bada apabila nampak apa makna natikun yang adapun pembicara itu aradahu menginginkan makna tersebut, mu'tamidan halnya sengaja. Maksudnya begini, terkadang lam ini tidak dibutuhkan apabila makna yang diinginkan pembicara sudah jelas begitu. Nah, jadi lam ini lam yang ada pada jumlah inna ini ketika ditakhfif itu kadang nggak dibutuhkan jika maknanya sudah jelas. Nah, untuk terang lebih jelasnya kita akan baca syarah Ibnu Aqil. Silakan simak sampai akhir supaya jelas dan paham ya. Idza khufifat inna fal aqsaru fi lisanil arabi ihmaluha. Apabila inna ditakhfif, diringankan menjadi in, tasdidnya dibuang jadi menjadi in. Maka yang paling banyak dalam lisannya orang Arab adalah mengihmalkannya atau menyia-nyiakannya, tidak diamalkan. Berarti dia tidak menasabkan isimnya. Fataqulu, maka kamu akan mengatakan in Zaidun laqaimun. Sesungguhnya Zaid itu berdiri. Begitu. Wa idza uhmilat, dan apabila diihmalkan atau disia-siakan amalnya, lazimatha al-lamu, maka lam harus masuk kepada susunan tersebut. Fariqatan, halnya sebagai pembeda, bainaha, antara in takhfif wa baina in an-nafiyah, dan antara in nafi. Jadi ada dua kan? Ada in nafi kan? Supaya beda antara in yang takhfif inna dengan in yang nafi, maka harus dibedakan dengan lam. Wa yaqillu i'maluha dan sedikit pengamalan inna. Fataqulu in Zaidan qa'iman. Jadi ada juga yang mengamalkannya tapi sedikit ya. Wa haqal i'mala Sibawaihi wal Akhfashu rahimahumullah taala.
Imam Sibawai dan Imam Al-Akhfash itu mengisahkan bahwa inna bisa diamalkan. Fala talzamuha hina idin alamu. Maka ketika itu lam ini tidak wajib masuk kepada susunan in. Li'annaha la taltabisu bin nafiyah. Karena ketika itu in ini tidak menyerupai dengan in nafiyah gitu. Karena in yang takhfif inna ini ketika diamalkan jelas dia beramal zaidan kan, menasabkan kan. Dia jelas beramal menasabkan sehingga tidak akan dikira sebagai nafi begitu. Li'anna nafiyata la tansibul isma wa tarfa'ul khabar, karena in yang nafiyah itu tidak menasabkan isim dan tidak merafa'kan khabar. Wa innama taltabisu bin nafiyati idza uhmilat, dan sesungguhnya dia menyerupai dengan in anafiyah hanya ketika dia diihmalkan. Kalau diihmalkan kan mirip. Contoh kayak in zaidun qaimun itu mirip banget dengan in nafiyah. Nah, untuk membedakannya harus ada lam di situ. Walam yadhuril maqsudu biha, dan tidak akan nampak tujuan dari in takhfif tersebut. Fa in dhaharal maqsudu, maka apabila nampak tujuan biha dengan in yang takhfif itu, faqad yustaghna anil lami, maka terkadang tidak dibutuhkan lamnya. Jadi kalau misalkan walaupun tidak disebutkan lam tapi in itu sudah menunjukkan makna taukid, maka tidak dibutuhkan lamnya begitu. Jadi fungsi lam ini hanya untuk membedakan antara menghindari kesalahan makna ya, antara in nafi dan in in takhfif. Wa nahnu ubatud dhaimi min ali malikin wa in malikun kanat kiramal ma'adin. Wa nahnu, saya nggak bisa lagunya ya. Ya, wa nahnu, adapun kami itu ubatud dhaimi, orang-orang yang menolak kezaliman. Min ali malikin, kami adalah dari bani atau keturunan keluarga Malik. Wa in malikun, dan sesungguhnya Malik, kanat, dia atau keturunan Malik adalah kiramal ma'adin, orang-orang dengan keturunan yang mulia begitu. Ma'adin ini adalah artinya itu usul atau dasar atau unsur-unsur ya. Nah, kiram itu mulia. Nah, di sini itu metafora, artinya mereka adalah keturunan-keturunan yang mulia. Jadi kami tidak akan menolak kezaliman, maksudnya begitu. Nah, di sini ada kita melihat in ya, tapi tidak ada lam di sini sama sekali. Nah, tidak ada lamnya kenapa? Karena sudah jelas maknanya itu bukan nafi ini, tapi dia adalah penguat sesungguhnya. Jadi tidak perlu ada lam. Kenapa ini tidak perlu Kenapa ini maknanya jelas ya? Kenapa maknanya jelas? Karena di sini ada kata-kata ubatud dhaim, dia menolak kezaliman. Orang yang menolak kezaliman itu adalah orang-orang yang mulia pastinya ya kan. Nah, karena sudah jelas mereka orang-orang yang mulia, di sini berarti bukan nafi gitu. Maka hilanglah kesamaran atau hilanglah keserupaan antara in nafi dan in takhfif. Karena jelas itu bukan in nafi, dia adalah in takhfif, in yang taukid. At-taqdir wa in malikun lakanat, takdirnya adalah wa in malikun lakanat. Fakhudifatilahu, maka dibuang lam, li'annaha la taltabisu bin nafiyah, karena in tersebut tidak menyerupai in nafi. Li'annal ma'na al-isbat, karena maknanya itu makna isbat bukan makna nafi. Wa hadha wal murad biqaulihi wa rubbama stughniya anha in bada ila akhiril bait. Ini adalah maksud dari ucapan musannif wa rubbama stughniya. Kemudian waqtalafa an-nahwiyyuna fi hadhil lam. Ulama-ulama nahwu berselisih dalam lam ini. Hal hiya lamul ibtidai udkhilat lil farqi baina in an-nafiyah wa in al-mukhaffafati min as-saqilah. Apakah dia adalah lam ibtida yang dimasukkan untuk membedakan antara in nafi dan in mukhaffaf dari sakilah? Am hiya lamun ukhra ujtilibat lil farq, atau dia itu lam lain yang didatangkan untuk membedakan saja begitu. Kemudian wa kalamu Sibawayhi yadullu ala annaha lamul ibtida idza khalat lil farqi. Nah, menurut Imam Sibawai, lam ini itu masuk ya
dia adalah pendapatnya Imam Sibawayh menunjukkan bahwasanya dia adalah lam ibtida. Dia adalah lam ibtida yang dimasukkan untuk membedakan antara lam nafi dan lam mukhaffaf atau lam takhfif atau inna takhfif tadi, antara in yang nafi dan in yang takhfif. Nah, wa tadharu faidatu hadzal khilafi fi mas'alatin jarrat baina ibni abil afiyah wa ibni al-akhdar. Faidah ini atau hal ini nampak ya, ikhtilaf ini tuh nampak dalam suatu permasalahan yang terjadi antara Ibnu Abil Afiyah dan Ibnu Al-Akhdar. Masalah apa? Nah, di sini wahiyya, masalah tersebut adalah sabda Nabi Muhammad SAW, qad alimna in kunta mu'minan. Sungguh kami mengetahui bahwa kamu adalah orang yang beriman. Nah, di sini faman ja'alaha lamal ibtida'i aujaba kasra'in. Maka barang siapa yang dia menjadikan lam ini sebagai lam ibtida, maka dia harus mengkasrohkan inna. Wa man ja'alaha laman ukhra ujtulibat lil farqi fatahaan. Dan barang siapa yang menjadikan lam tersebut sebagai lam yang lain, bukan lam ibtida, yang didatangkan untuk membedakan, maka dia harus memfatahkan annya, begitu. Nah, gini. Jadi maksudnya begini, kalau kita menganggap ini lam ibtida, maka ini harus kasroh, nggak boleh fathah, begitu. Nah, kalau kita menganggapnya ini lam lain, bukan lam ibtida, maka ini harus fathah, gitu. Kenapa? Karena kalau ada in jatuh setelah alima atau af'alul qulub dan tidak ada lam ibtida, maka harus fathah, begitu. Sedangkan sabda Nabi ini kan kasroh, ya, berarti ini lam ibtida dong, gitu loh. Wajar al-khilaf udah. Kemudian wajar al-khilafu fi hadhihi al-mas'alati qablahuma bainal Abil Hasan Ali bin Sulaiman al-Baghdadi al-Akhfashi as-Saghir wa baina Abi Ali al-Farisi. Ini juga berlaku. Jadi khilaf ini juga terjadi antara Abul Hasan Ali bin Sulaiman al-Baghdadi dan juga atau al-Akhfash ya, dan juga Abu Ali al-Farisi. Kemudian faqala al-Farisi, Imam al-Farisi berkata, hiya lamun ghairu lamil ibtida ujtulibat lil farqi. Ini adalah lam yang bukan lam ibtida, yang didatangkan untuk membedakan saja. Wa bi qala Ibnu Abil Afiyah. Ibnu Abil Afiyah juga berpendapat sama seperti itu. Wa qala al-Akhfas as-Saghir, berkata Imam al-Akhfas as-Saghir, innama hiya lamul ibtida'i, dia sungguh hanyalah lam ibtida yang dimasukkan untuk membedakan. Wa bi qala Ibnu Al-Akhdar. Nah, kalau saya lebih condong kepada ini lam ibtida ya, supaya nyambung, karena ini kan inna. Rasulullah SAW bersabda dengan kata inna ya, bukan anna. Kalau anna memungkinkan ini sebagai lam lain, bukan lam ibtida. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, orang yang paling fasih, beliau bersabda dengan inna, dengan in dikasrohkan hamzanya, maka ini bisa kita lebih kuat condong bahwa ini lam ibtida. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.